Muhammad wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu semuanya, sebentar Bapak Ibu, sebentar. Ya, mohon maaf saya sebenarnya harus membuka sidang kompre di fakultas juga gitu. Jadi saya lebih milih ke sini saja karena banyak yang harus saya uji hari ini. Jadi hari ini tuh ada 8 orang, saya menguji 2 komprehensif, 1 sidang munakosah dan 5 sempro di PJJ PAI. Jadi kader sebenarnya, tapi alhamdulillah semua sudah terjadwalkan. Eh, Bapak Ibu semuanya, selamat. Saya sampaikan sudah sampai pada tahap apa yang namanya seminar proposal. Kalau di catatan saya mungkin yang pertama kali akan mempresentasikan atau mempertanggungjawabkan proposalnya itu yang pertama adalah Pak Mustain. Sudah ada Pak Mustain? Ada. Kemudian Ada. berikutnya adalah Ibu Misti. Kemudian setelah itu ada Pak Fakihudin, kemudian Pak Apip dan Pak Cecep ya. Karena berdasarkan urutan yang terlebih dahulu kontak ke saya gitu ya. Silakan Pak, mungkin saya minta kepada Pak, siapa nih tadi? Saya sudah baca, Pak Mustain ya. Pak Mustain, silakan bisa mungkin memaparkan proposalnya 5 sampai 10 menit saja ya Pak, ya. Karena setelah itu saya akan memberikan feedback ataupun review dari rencana penelitian Bapak. Silakan Pak. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Eh, Mohon maaf, mau memposisikan slide yang paling atas dulu, Bu. Ya, silakan boleh. Karena sedikit gangguan sinyal, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'du. Yang kami hormati, yang terhormat, dosen pembimbing kami di seminar proposal pada semester 8 tahun 2026 ini, yang terhormat Ibu Dr. Naila Rifatil Muna, MPDI, MSI, MPSI, dan rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang juga satu bimbingan yang hadir pada pagi yang berbahagia ini. Izinkan kami, saya, nama Mustain, dari kelas A15 akan menyampaikan proposal skripsi yang kami beri judul penerapan model pembelajaran learning cycle 5 fase untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI tema pernikahan dalam Islam kelas 11 SMA Negeri 96 Jakarta tahun pelajaran 2025-2026. Latar belakang masalah, kualitas output pembelajaran sangat dipengaruhi oleh strategi yang digunakan. Pada mata pelajaran pendidikan agama Islam atau PAI, pembelajaran yang masih berpusat pada guru dan menekankan hafalan, menyebabkan rendahnya pemahaman konseptual dan eh, kemampuan berpikir mendalam murid. Padahal materi prudensi perkawinan dalam Islam mencakup hukum, syariat, hikmah, serta etika berumah tangga yang penting dipahami secara menyeluruh sebagai bekal kehidupan sosial dan keagamaan. Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah kami lakukan kepada guru PAI kelas 11 di SMA Negeri 96 Jakarta, tingkat keberhasilan belajar murid hanya mencapai 45
78%. Pembelajaran masih didominasi metode ceramah, sehingga murid cenderung pasif, kurang termotivasi, dan belum mampu menerapkan konsep fikih secara kontekstual. Kondisi ini menunjukkan perlunya model pembelajaran yang mampu meningkatkan partisipasi dan hasil belajar. Salah satu model yang kami akan gunakan di dalam penelitian ini yang relevan adalah siklus model pembelajaran learning cycle 5 fase yang berlandaskan konstruktivisme dan mendorong murid membangun pengetahuan melalui diskusi, eksplorasi, dan pemecahan masalah. Oleh karena itu, penerapan model ini pada materi pernikahan dalam Islam dalam aspek pelajaran fikih di kelas 11 SMA Negeri 96 Jakarta diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar dan pemahaman murid secara optimal. Identifikasi masalah. Sebentar, Ibu, saya perbesar. Yang pertama, pembelajaran pendidikan agama Islam masih berpusat pada guru dan didominasi ceramah, sehingga murid kurang terlibat aktif. Dua, keberhasilan belajar hanya 45,78%, menunjukkan capaian pada materi pernikahan dalam Islam belum memenuhi kompetensi yang ditetapkan. Tiga, murid lebih banyak mendengar, mencatat, dan menghafal tanpa diskusi atau pencapaian gagasan, sehingga partisipasi aktif rendah. Yang keempat, pembelajaran belum menghadirkan studi atau penerapan konsep dalam konteks sosial religius, sehingga pemahaman tentang pernikahan dalam Islam kurang mendalam. Yang kelima, strategi yang digunakan belum mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan masih terbatas pada keterampilan berpikir tingkat rendah. Yang keenam, murid belum diberi ruang membangun pengetahuan secara mandiri melalui diskusi, pemecahan masalah, refleksi, dan eksplorasi. Yang ketujuh, instruktur belum menerapkan strategi pembelajaran inovatif yang menciptakan suasana belajar yang tepat, menyenangkan, dan bermakna. Yang kedelapan, pendekatan konstruktivis untuk mengaitkan hukum perkawinan dengan realitas aktual masih kurang optimal. Yang terakhir, di SMA 96 Jakarta belum ada upaya terstruktur menerapkan model siklus pembelajaran 5 fase pada materi perkawinan dalam Islam. Pembatasan masalah. Yang pertama, studi ini fokus pada penerapan model siklus learning cycle 5 fase yang meliputi keikutsertaan, eksplorasi, penjelasan, elaborasi, dan evaluasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Materi dibatasi pada topik perkawinan Islam, aspek fikih, meliputi hukum, landasan, dan syarat perkawinan, serta penerapan prinsip fikih dalam realitas sosial keagamaan. Subjek penelitian adalah murid kelas 11 SMA Negeri 96 Jakarta semester genap tahun pelajaran 2025-2026. Hasil belajar yang diamati terbatas pada ranah penalaran, yaitu pemahaman konsep fikih perkawinan, kemampuan menilai hukum, dan mengaitkannya dengan konteks sosial keagamaan. Yang selanjutnya, aktivitas murid yang dikaji sesuai 5 fase, meliputi eksplorasi, diskusi kelompok, penyampaian pendapat, dan pemecahan masalah. Penelitian tidak membahas model atau strategi pembelajaran lainnya, kecuali siklus pembelajaran learning cycle 5 fase. Faktor eksternal seperti lingkungan rumah, motivasi pribadi, dan kondisi psikologis tidak dikaji, kecuali yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran di kelas. Studi ini menilai pengaruh penerapan siklus pembelajaran learning cycle 5 fase terhadap peningkatan hasil belajar tanpa membandingkannya dengan model lain. Rumusan penelitian. Yang pertama, bagaimana penerapan model pembelajaran learning cycle 5 fase ini pada materi pernikahan dalam Islam aspek fikih di kelas 11 SMA Negeri 96 Jakarta semester genap tahun pelajaran 2025-2026. Yang kedua, bagaimana hasil belajar siswa pada materi pernikahan dalam Islam sebelum diterapkannya model pembelajaran learning cycle 5 fase. Yang ketiga,
bagaimana aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran dengan menggunakan model learning cycle 5 fase. Yang keempat, apakah penerapan model pembelajaran learning cycle 5 fase dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi pernikahan dalam Islam aspek fikih di kelas 11 SMA Negeri 96 Jakarta. Yang terakhir, seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa setelah diterapkannya model pembelajaran learning cycle 5 fase pada materi pernikahan dalam Islam. Tujuan penelitian. Tujuan ini diambil dari permukaan masyarakat. Di antaranya tujuannya adalah untuk mendeskripsikan penerapan model pembelajaran yang cycle 5 fase pada materi pernikahan dalam Islam aspek fikih di kelas 11 SMA Negeri 96 Jakarta semester genap tahun ajaran 2025-2026. Yang kedua, untuk mengetahui hasil belajar siswa sebelum diterapkannya model pembelajaran learning cycle 5 fase pada materi pernikahan dalam Islam. Yang ketiga, untuk mengetahui aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran dengan menggunakan model learning cycle 5 fase. Yang keempat, untuk menganalisis pengaruh penerapan model pembelajaran learning cycle 5 fase terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada materi pernikahan dalam Islam aspek fikih. Yang kelima, untuk mengetahui besarnya peningkatan hasil belajar siswa setelah diterapkannya model pembelajaran learning cycle 5 fase pada materi pernikahan dan Islam. Manfaat penelitian, manfaat teoritis, studi ini memperkuat teori konstruktivis untuk menunjukkan efektivitas model siklus pembelajaran learning cycle dalam meningkatkan hasil belajar PAI, khususnya materi perkawinan dalam Islam, serta mendukung pengembangan pembelajaran yang berpusat pada murid. Manfaat praktis bagi siswa, meningkatkan hasil belajar, kemampuan berpikir mendalam, kemandirian, dan motivasi melalui pembelajaran yang aktif dan bermakna. Bagi sekolah, menjadi alternatif model pembelajaran PAI yang inovatif serta dasar pengembangan kurikulum dan kompetensi guru. Bagi peneliti, khususnya kami, menjadi rujukan dan landasan empiris untuk penelitian lanjutan terkait model pembelajaran dan keterlibatan siswa. Kajian pustaka, pendidikan agama Islam di jenjang SMA. PAI di SMA membentuk kepribadian murid sesuai ajaran Islam serta mengembangkan sikap dan pemahaman keagamaan. Pembelajaran PAI seharusnya menekankan pemahaman logis, kontekstual, dan analitis, bukan sekedar hafalan. Pembelajaran yang masih berpusat pada guru membuat partisipasi dan kemampuan berpikir tingkat tinggi murid rendah, sehingga diperlukan strategi yang lebih partisipatif. Pembelajaran fikih pada materi pernikahan dalam Islam. Jurisprudensi perkawinan Islam adalah materi penting pendidikan agama Islam SMA yang kali murid pemahaman hukum dan kehidupan rumah tangga. Materi ini bersifat kontekstual sehingga tidak cukup diajarkan melalui hafalan, tetapi perlu dianalisis dan penerapan dalam kasus nyata. Pembelajaran yang masih kurang variatif menuntut strategi kreatif yang lebih melibatkan murid secara aktif. Hasil belajar siswa pada pembelajaran PAI. Output pembelajaran menunjukkan perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan, serta kemampuan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hasil belajar PAI masih rendah, karena pembelajaran lebih menekankan hafalan daripada pemahaman dan analisis. Model pembelajaran yang berpusat pada murid penting untuk meningkatkan pemahaman, motivasi, dan hasil belajar, khususnya pada materi hukum perkawinan. Kajian pustaka, model pembelajaran learning cycle fase. Model siklus pembelajaran learning cycle 5 fase merupakan pendekatan konstruktivis yang menekankan partisipatif aktif murid melalui tahapan keikutsertaan, eksplorasi, penjelasan, elaborasi, dan evaluasi. Setiap fase dirancang untuk membangun pemahaman secara bertahap, mulai dari membangkitkan motivasi, penyelidikan, dan diskusi, klarifikasi konsep, penerapan lebih luas, hingga penilaian hasil belajar. Model ini terbukti meningkatkan hasil belajar, keaktifan, dan kemampuan berpikir
kemampuan berpikir mendalam sehingga relevan diterapkan dalam pembelajaran PAI. Learning Cycle 5 fase dalam pembelajaran PAI materi fikih. Penerapan model siklus pembelajaran Learning Cycle 5 fase dalam PAI memberi murid kesempatan aktif dan kritis mempelajari fikih melalui diskusi, investigasi, dan penarikan kesimpulan berdasarkan dari dalil syariat. Penelitian menunjukkan model ini meningkatkan hasil belajar, partisipasi, kemampuan analitis, dan motivasi belajar murid. Model ini dinilai efektif untuk materi pernikahan Islam karena membantu murid memahami prinsip fikih secara praktis dan kontekstual. Kerangka teoritis. Teori belajar konstruktivistik. Filsafat konstruktivisme menegaskan bahwa murid membangun pengetahuan secara aktif melalui pengalaman, refleksi, dan interaksi dengan lingkungan. Sementara guru berperan sebagai fasilitator. Pendekatan ini sesuai dengan pembelajaran PAI yang menuntut pemahaman logis dan kontekstual, serta terbukti meningkatkan pemahaman konseptual, kemampuan berpikir mendalam, dan keaktifan belajar hingga menjadi landasan model siklus pembelajaran 5 fase. Model pembelajaran learning cycle 5 fase. Model siklus pembelajaran learning cycle 5 fase merupakan pengembangan konstruktivisme yang membangun pemahaman murid secara bertahap melalui tahap keikutsertaan, eksplorasi, penjelasan, elaborasi, dan evaluasi. Model ini terbukti meningkatkan keaktifan, kemampuan berpikir mendalam, dan hasil belajar sehingga tepat diterapkan dalam pembelajaran BI. Pembelajaran fikih pernikahan dalam pendidikan agama Islam. Materi pernikahan dalam Islam merupakan bagian penting fikih di SMA karena berkaitan dengan hukum dan pembentukan nilai moral murid. Pembelajarannya perlu kontekstual, tidak sekedar hafalan. Melalui model siklus pembelajaran 5 fase, murid dapat aktif menganalisis dan menyimpulkan hukum sehingga pemahaman lebih mendalam dan relevan. Kerangka teoritis lanjutannya. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran PAI. Output pembelajaran mencerminkan perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan murid, termasuk kemampuan menerapkan ajaran Islam. Hasil PAI yang rendah sering disebabkan pembelajaran berpusat pada guru, sedangkan pendekatan yang melibatkan murid seperti model siklus pembelajaran learning cycle 5 fase dinilai lebih efektif meningkatkan pemahaman dan hasil belajar. Hubungan model learning cycle 5 fase dengan hasil pembelajaran PAI. Secara teoritis, model siklus pembelajaran learning cycle 5 fase dapat meningkatkan keaktifan, pemahaman konseptual, dan kemampuan berpikir analisis murid. Penelitian menunjukkan model ini efektif meningkatkan hasil belajar dan relevansi materi fikih sehingga berpotensi meningkatkan output pembelajaran perkawinan siswa, pembelajaran materi perkawinan Islam di kelas 10 SMA Negeri 96 Jakarta. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir penelitian ini menyoroti rendahnya hasil belajar PAI di kelas 11 SMA Negeri 96 Jakarta akibat metode ceramah yang pasif dan berfokus pada guru. Sehingga pemahaman fikih perkawinan dalam Islam kurang analitis dan kontekstual. Berdasarkan teori konstruktivisme, diterapkan model siklus pembelajaran learning cycle 5 fase yang meliputi keikutsertaan, eksplorasi, penjelasan, elaborasi, dan evaluasi yang mendorong keaktifan siswa, pemahaman konseptual, dan penerapan materi secara nyata. Sehingga konseptual model ini diyakini dapat meningkatkan partisipasi dan output pembelajaran fikih pada materi perkawinan dalam Islam. Metode dan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif kuasi eksperimental untuk menilai secara objektif pengaruh model siklus pembelajaran learning cycle 5 fase terhadap hasil belajar PAI pada materi pernikahan dalam Islam aspek fikih. Desain yang digunakan adalah one group
pretest, post-test, di mana satu kelompok diberi tes awal, perlakuan, dan tes akhir. Perbandingan hasil sebelum dan sesudah perlakuan digunakan untuk mengetahui peningkatan output pembelajaran murid. Penentuan populasi dan sampel. Populasi penelitian. Populasi penelitian ini adalah seluruh murid kelas 11 yang mengikuti mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 96 Jakarta pada semester genap tahun pelajaran 2025-2026. Populasi ini dipilih karena sesuai dengan fokus penelitian, yaitu pembelajaran PAI pada materi pernikahan dalam Islam di tingkat SMA. Sampel penelitian. Sampel ditentukan melalui purposif sampling berdasarkan kriteria hasil belajar PAI relatif rendah, belum menerapkan model siklus pembelajaran yang kelima fase, serta kesiapan guru. Sampel berjumlah 35 murid dari satu kelas di kelas 11 SMA 96 Jakarta. Variabel penelitian, variabel bebas, independen variabel berupa model siklus pembelajaran learning cycle 5 fase yang meliputi tahap keikutsertaan, eksplorasi, penjelasan, elaborasi, dan evaluasi. Variabel terikat berupa hasil belajar murid pada mata pelajaran PAI, materi perkawinan dalam Islam, aspek fikih yang diukur dalam ranah kognitif. Teknik pengumpulan data. Yang pertama dengan tes berupa soal pilihan ganda untuk mengukur hasil belajar sebelum dan sesudah penerapan siklus pembelajaran learning cycle 5 fase yang mencakup pemahaman konsep, analisis fikih, dan penerapan materi perkawinan Islam. Yang kedua, observasi untuk memantau aktivitas dan partisipasi murid pada setiap fase pembelajaran. Serta yang ketiga, melalui dokumentasi berupa perangkat pembelajaran, daftar nilai, absensi, silabus, dan foto kegiatan, serta data pendukung lainnya. Instrumen penelitian, definisi konseptual. Model siklus pembelajaran di learning cycle 5 fase adalah pendekatan pembelajaran berbasis konstruktivis yang melibatkan murid secara aktif melalui 5 tahap sistematis. Hasil pembelajaran merupakan peningkatan kemampuan kognitif murid yang ditunjukkan melalui skor tes setelah proses pembelajaran berlangsung. Definisi operasional. Model siklus pembelajaran learning cycle 5 fase dioperasionalkan melalui penerapan tahap keikutsertaan, eksplorasi, penjelasan, elaborasi, dan evaluasi dalam pembelajaran PAI. Hasil pembelajaran diukur melalui perbandingan nilai pretest dan post-test pada materi perkawinan dalam Islam. Kisi-kisi instrumen. Yang pertama, kompetensi fundamental materi pernikahan Islam, indikator hasil pembelajaran, tingkat penalaran C1 sampai C4, format soal pilihan ganda. Kalibrasi instrumen. Gunakan koleransi momen produk untuk validasi, kemudian menggunakan rumus alfa Cronbach untuk menguji keandalan, kemudian evaluasi tingkat kesulitan pertanyaan, nilai skill pertanyaan untuk menonjol. Hipotesis statistik. Hipotesis not, pendekatan siklus pembelajaran kelima fase tidak mempunyai dampak yang nyata dalam output pembelajaran murid dalam hal mata pelajaran pernikahan Islam. Hipotesis alternatif, model siklus pembelajaran learning cycle 5 fase mempunyai peran yang relevan dalam output pembelajaran murid pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Teknik analisis data. Analisis deskriptif untuk menghitung rata-rata, nilai minimum, maksimum, dan persentase ketuntasan belajar. Uji normalitas untuk meningkatkan apakah data mempunyai kontribusi normal. Uji T berpasangan untuk menguji perbedaan hasil pretest dan posttest. Uji N-gain untuk mengukur tingkat peningkatan hasil belajar setelah penerapan model siklus pembelajaran learning cycle 5 fase. Yang terakhir, rencana waktu penelitian. Yang pertama, persiapan
persiapan instrumen dan perizinan. Yang kedua, pelaksanaan sebelum pengujian. Yang ketiga, penerapan model siklus pembelajaran. Yang keempat, fase pelaksanaan setelah pengujian. Yang kelima, kajian data setelah pelaksanaan pengujian. Yang terakhir yaitu penyusunan laporan. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, Ibu dosen. Mohon maaf agak cepat karena eh, diberi waktu 10 menit oleh Ibu. Jadi mohon maaf kalau penjelasannya agak cepat, Ibu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak siapa tadi Mustain ya. Pertama saya apresiasi Betul, Bu. untuk PPT-nya cukup bagus tampilannya, walaupun sangat padat isinya ya. Saya minta ke atas Betul. Pak, slide yang pertama. Sebenarnya saya sudah menandai di proposal Bapak ya. Nanti saya share kembali ke Bapak penanda saya di itu ya. Pertama, dari judul ya Pak ya. Judul proposal Betul, Bu. ini buat teman-teman semua juga, Bapak Ibu semuanya. Judul penelitian itu diharapkan 15 kata, maksimal 15 kata. Jadi kalau lebih dari 15 kata nanti kita buat subjudul. Dari sini yang pertama ya, kita Baik. hitung ada satu penerapan, dua, tiga, empat, pokoknya lebih dari 15 kata Nah, ya Pak ya. Jadi betul, Bu. nanti Banyak. saran saya untuk judul langsung saja gini, penerapan model pembelajaran learning cycle 5 fase untuk meningkatkan hasil belajar eh, mata pelajaran PAI. Dah, sampai situ Oh, aja. begitu. Nanti Baik, Bu. ada kurung buka di bawahnya, kurung buka. Boleh, Bapak kan studi kuasi eksperimental tuh ya. Bisa tuliskan studi kuasi eksperimental, tema pernikahan dalam Islam pada kelas berapa ini? 11 SMA Negeri 11 ini. 9 Jakarta. Gitu. Ya. Tahun ajarannya nggak usah dituliskan, nggak apa-apa. Gitu ya. Oh, baik, Bu. Nanti Baik. tahun ajarannya Baik. bisa lebih lengkap di bab 1 di latar belakang masalah, lebih jelasnya di situ. Gitu. Karena judul itu Baik, Ibu. maksimal 15 kata. Jadi dibuat subjudul. 15 kata. Itu. Baik. Kemudian, saya minta juga Bapak konsistensi ya. Di judul itu kan siswa, tapi di proposal itu Bapak menuliskannya murid. Tadi juga Bapak menjelaskan Oh, ketika presentasi juga murid. Jadi, diharapkan konsistensi penggunaan kata. Kalau di proposal di judul itu siswa, jadi nanti di bawahnya juga di latar belakang, responden sampai ke bab 3, tuliskan siswa atau peserta didik gitu. Tapi baik, Bu biasanya lebih dosen. enak siswa atau peserta didik Sisi. gitu ya Baik, Bapak ya. Ibu. Siap, Bu. Kemudian ke latar belakang masalah Pak, latar belakang masalah. Baik. Eh, Sebenarnya saya sudah tandain di proposal Bapak nih ya. Eh, ada di halaman berapa ini? Di halaman 1 ada kata jurisprudensi. Jurisprudensi yang secara eksklusif gitu ya. Ini saya tandain di proposal Bapak, nanti saya share kembali. Tolong gunakan kata-kata yang lebih mengarah kepada misalnya ini kan penelitian Bapak kan lebih ke ranah PAI, karena saya juga mengajar psikologi hukum, itu kan bahasa-bahasa hukum sebenarnya, Betul, Ibu. jurisprudensi, tadi Bapak juga Betul. menyebutkan. Mungkin lebih baik dialihkan bahasanya, digunakan redaksinya, misalnya ini berkaitan dengan hukum-hukum Islam ataupun Hukum. fikih dalam hal pernikahan. Gitu Pak, itu lebih enak Oh, baik. gitu. Iya, Siap, Bu. di Baik, Ibu. pertanyaan Siap. penelitian Bapak juga mengkaji fikih pernikahan, tapi di latar Iya. belakang itu tidak ada pembahasan tentang fikih pernikahan. Itu. Kemudian juga saya minta Bapak konsistensi di judul itu kan temanya pernikahan Islam. Nanti Iya, Bapak baik. juga di penulisan proposal ataupun skripsinya nanti, tolong konsistensi, jangan beralih ke perkawinan, gitu ya Pak ya. Oh, iya, iya, Bu. Konsistensi. Iya, Bu. Jadi dari awal pernikahan terus. Jadi nanti kata Baik. perkawinannya itu diganti ya Ya. Pak ya di Oh, redaksi-redaksinya baik, Bu. itu. Siap. Ya, Baik, ini Ibu. direkam mungkin ya. Nanti kalau mungkin tidak Iya, tercatat Bu. bisa Saya dihubungi lagi rekam. rekamannya. Iya, Heeh. saya rekam. Iya, itu tadi ya.
tadi saya sampaikan tadi ya, aspek fikih di latar belakang masalah tidak ada, di latar belakang masalah Bapak tidak ada, tetapi muncul di perumusan penelitian. Coba Bapak ke bawah lagi, ada di Baik, Bu. perumusan penelitian itu ada apa sih nomor berapa ya sebentar. Itu kelewat Pak, yang tadi Pak, sorry kelewat. Yang ini, ada Ya, itu Bapak menuliskan tentang aspek fikih, kenapa muncul di rumusan penelitian. Jadi kalau mau dimunculkan di rumusan penelitian ada aspek fikih di latar belakang masalah, juga tolong dicantumkan juga bahwa pernikahan, tema-tema dalam pernikahan Islam ini mengajarkan tentang fikih-fikih pernikahan gitu ya, misalnya syarat sahnya pernikahan kan kayak gitu ya Pak ya. Itu lebih baik dimunculkan di latar belakang masalah gitu. Itu. baik, Terus siap. saya mau tanya ke, bukan hanya ke Pak Mustaqim, ke semuanya, ke semua Bapak Ibu. Ini apakah pertanyaan penelitiannya kok banyak-banyak gitu ya? Ada yang 4, ada yang 5. Itu nggak berat nanti jawabnya. Pembahasannya nggak berat gitu. Biasanya Bapak Ibu untuk S1 itu kita batasi saja 3, maksimal itu 3 ya. Itu nanti akan mempermudah Bapak Ibu di pembahasan. Jadi nggak usah banyak-banyak pertanyaan penelitiannya. Kayak di Bapak ini coba ada nggak pertanyaan, coba identifikasi masalah, pertanyaan penelitian, batasan masalah, terus Pak ke Iya, bawah, ke bawah, ke bawah berarti ke bawah. iya. Nah, Nah, perumusan kalau penelitian. Ya, ini ya bisa di betul. Zoom nggak Pak? Bisa di Zoom nggak Pak? Di Zoom, Oh, dibikin lagi. Kan 38. bisa. Biar biar saya bisa baca. Ya. Bisa Nah, ini, Bu. ini kan rata-rata nih Bapak Ibu tuh semuanya ya, bukan hanya Pak Mustain, 5, bahkan ada yang 6. Itu nanti Bapak Ibu berat untuk jawab di pembahasannya. Kita bikin 3 saja pertanyaannya. Oh, Bapak Bapak kan kalau Pak tiga saja. Mustain itu 3 aja. Yang pertama itu Baik, Bu. misalnya adalah eh, ini kan Bapak kan kuasi eksperimen ya. Yang pertama itu Betul, Bu. bagaimana eh, tingkat hasil belajar siswa pada tema pernikahan dalam Dalam Islam. Itu Islam. pertanyaan pertama. Yang kedua, baru misalnya bagaimana rancangan gitu. Bagaimana rancangan dan Lanjut. penerapan model pembelajaran learning cycle 5 fase dan seterusnya sampai judul akhir. Jadi yang pertama itu Baik, Bu. pertanyaannya berkaitan dengan variabel Y-nya, variabel itu hasil belajar. Terus yang kedua, variabel X-nya. Variabel X-nya itu kan model pembelajaran learning. Terus pertanyaan ketiganya, perumusan penelitian yang ketiganya, itu Bapak pertanyaan itu apa judulnya tadi, efektivitas ya? Sejauh Iya, mana efektivitas penerapan model pembelajaran learning cycle fase pada materi pernikahan dalam Islam? Terus sampai katanya, udah 3 pertanyaan aja Pak, jangan baik, Bu. banyak-banyak gitu. Nanti Bapak Siap, pusing siap. jawab hasil pembahasannya gitu ya Pak ya. Baik, Itu. Terus ke siap. bawah Pak, teori ya, saya mau teori. Jadi nanti tujuan penelitiannya juga disesuaikan 3 saja Baik, gitu. Bu. Ya, Siap, Bu. Siap. manfaatnya juga 3. Selanjutnya Pak, kajian pustaka. Nah, iya ini di sini ya. Oke. Jadi nanti di kajian pustaka, Bapak itu diperkuat teori tentang apa itu namanya? Ini tadi yang model 5 fase itu. Lima Jadi fase. nah, Ya. model 5 fasenya tolong di teorinya dijelaskan fase engagement, explore, explain, Explore. elaborasi, sama evaluasinya itu belum ada. Jadi di fase itu Iya, tuh betul. apa saja yang dikerjakan siswa gitu Pak. Bapak bisa cari Baik. bukunya, bisa tanya ChatGPT, nanti lebih enak gitu ya. Itu Siap, Bu. sama Siap. teori hasil belajar. Teori hasil belajar itu berarti kaitannya dengan prestasi belajar gitu. Bahwa Baik. prestasi hasil belajar itu bisa diukur lewat misalnya tadi pertanyaan-pertanyaan pilihan ganda. Bapak kan instrumennya tadi pilihan ganda. Gitu ya Pak ya. Betul. Sama metodologi. Terakhir saya mau mereview yang metodologi Bapak. Iya, kajian pustaka. Oke. Ke bawah, Pak.
metodologi bertiga, metodologi lah, belum ini ya. Oke, terang. Dan satu lagi Bapak kan kalau di proposal Bapak, kalau kuantitatif kuasi eksperimen itu setelah di kerangka pemikiran harusnya dimunculkan hipotesis. Hipotesis ini adalah hipotesis penelitian, beda dengan hipotesis yang ada di bab 3. Hipotesis ini apa? Misalnya eh, itu adalah berkaitan dengan apa itu berarti dugaan asumsi sementara Bapak, yaitu misalnya bahwa model pembelajaran hipotesisnya tuh ya, model pembelajaran 5 fase, Sidecar 5 fase Iya, ini efektif meningkatkan gitu ya, meningkatkan hasil pemahaman belajar atau gitu. meningkatkan Hmm, hasil belajar PAI tema pernikahan dalam Islam gitu, ya. seperti itu. Baik Bu. Oke, ya. Baik. Sekarang saya mau ke metode. Nah, di sini Bapak ya. Ya, ya. Eh, jadi saya mau tanya dulu Pak. Bapak itu kan kuasi eksperimental, ya Pak ya. Kuasi Betul. eksperimental. One group pretest post-test. Nanti yang di pretest post-testnya, instrumen penelitiannya apa Pak? Untuk mengukur pretest Iya Ibu. post-testnya apa? Jadi yang kita lakukan tindakan itu kan dari awal permasalahan atas hasil belajar yang kurang maksimal, akhirnya kita Ya, menerapkan model pembelajaran learning cycle 5 fase dengan ya, menerapkan 5 fase di dalam pembelajaran itu yang terdiri keikutsertaan dan sampai dengan tahap yang terakhir yang kelima. Nah, ya, setelah itu dilakukan, lalu kami nanti akan membuat soal yang kami sudah siapkan untuk didiskusikan, Bu. Jadi eh, baik itu nanti pilihan ganda yang kami sudah siapkan, sehingga nanti dari model pembelajaran yang kami sudah akan terapkan itu nanti hasilnya bagaimana? Apakah nanti hasilnya ternyata lebih baik daripada metode ceramah sebelumnya atau berhasil learning cycle 5 fase ini terbukti eh, meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi ya, iya Pak, saya paham. kurang Iya, lebih kurang lebih gambarannya seperti itu, Bu. Dan iya Pak. dan tahap itu nanti akan dilakukan 2 kali, Bu. Jadi kalau 1 kali eh, sudah meningkat, nanti akan diulang lagi, Bu. Jadi kita akan apa, melakukan tindakan yang sama. Nah, di tindakan yang kedua ini apakah lebih meningkat lagi atau tidak? Nah, eh, rencananya begitu, Bu. Nanti Iya, iya saya gambaran penelitian tahap kami, Bu. Iya, saya paham, Pak. Maksud pertanyaan saya adalah instrumen penelitian itu adalah skalanya. Kalau tadi Bapak menyampaikan akan membuat soal, nah soal itu, soal pilihan ganda ataupun mungkin ada isenya, itu diberikannya kapan? Nah, eh, yang pertama diberikan di awal, Bu. Di awal sebelum sebelum kita menerapkan model learning cycle 5 fase. Dan Ya, kemudian di akhir, Bu. Di akhir maksudnya setelah kami melakukan model pembelajaran 5 fase itu, maka kita akan memberikan memberikan uh, post test lagi, Bu. Uh, iya, Nanti akan kami bandingkan hasil sebelum dilakukan metode learning cycle 5 fase dengan hasil setelah kita melakukan pembelajaran learning cycle 5 fase. Jadi ya, di oke, awal dan setelah ya, pelaksanaan eh, model pembelajaran 5 fase ini. Nah, seperti ya, itu kira-kira ya, gambarannya nanti. oke.
Iya, itu berarti one group pre-post post test ya. Jadi Betul, before, Bu. sebelum, jadi si model ini adalah treatmentnya, eksperimennya. Iya, betul. Jadi sebelum diberikan treatment, Bapak harus memberikan pretest terlebih dahulu atau Ah, betul, Bu. before. Nah, betul, Bu. Jadi Betul, Bu. nanti di apa namanya, di proposalnya tolong digambarkan desain desain eksperimennya. Jadi ada X, terus O, kemudian X. X itu Baik, adalah Bu. Baik. before, jadi pengukuran, terus O itu adalah treatment, treatmentnya itu adalah metode ini, kemudian X berikutnya adalah postnya atau afternya, Betul, Bu. begitu ya. Betul, Bu. Jadi Betul, Bu. one group pre-test post test. Nah, saya justru di sini nanti ke bawah Pak untuk respondennya, teknik samplingnya. Kenapa di sana kelas 11-nya ada satu kelas atau ada banyak kelas, Pak? Kalau kelas 11-nya banyak, Bu. Kebetulan ada 7 kelas di kelas 11 ini. Cuma oleh Waka Kurikulum kami diberi kelas 11D, Bu. Karena termasuk di kelas itu yang saya dapat materi tentang pernikahan dalam Islam yang nilainya kurang baik, Bu. Nah, jadi oleh Oke. Waka Kurikulumnya kita dianjurkan untuk meneliti di kelas 11D, Bu. Gitu. Nah, itu kan berarti kan Bapak kan teknik samplingnya purposive sampling. Kalaupun misalnya diberi, sebenarnya kalau purposive sampling itu semua kelas 11 itu punya hak gitu ya, punya hak untuk menjadi responden. Tetapi nanti dikuatkan, yang namanya purposive sampling itu kan berarti teknik sampling yang berkarakteristik atau teknik sampling dengan karakteristik tertentu. Nanti kenapa Bapak dikasihnya kelas 11D? Itu nanti dituliskan di proposalnya, nanti di skripsinya bahwa kelas Oh, baik. 11D ini yang direkomendasikan oleh guru PK atau guru PAI, mereka memiliki karakteristik A, misalnya nilai Oh, mata pelajaran PAI ini mereka artinya masih di bawah KKM dibandingkan kelas nah yang betul, Bu. lain kan gitu. Nah, Betul, betul. itu yang dikatakan purposifnya tuh di situ. Karakteristiknya itu dimunculkan di apa teknik samplingnya itu, karakteristik respondennya itu ya Pak ya. Oke, Baik, baik, Bu. kemudian sedikit lagi Pak yang itu karena teman-temannya juga banyak ini. Yang terakhir uji T-nya sudah betul, tapi nanti di sini ada tadi uji keandalan. Ke bawah lagi Pak, izin ke bawah. Uji keterandalan ini kalibrasi, stop di kalibrasi. Nah, nanti di Oh, sini ini. ada produk moment, ada alpha krombak gitu ya. Jadi validasi itu pada dasarnya bukan hanya validasi kalau ini kan produk moment, alpha krombak, produk moment itu untuk validitas, alpha krombak itu keandalan atau reliabilitas. Itu kan statistiknya ya Pak. Sebenarnya ada satu uji Betul, Bu. lagi, yaitu Oh, uji ya, Bu. validitas yang pakai judgment. Jadi soal-soal, Bapak ngajar apa Pak? Mau izin? Bapak mengajar apa? Bapak Ya, sehari-hari Ibu. mengajar PAI? Bapak sehari Kalau mengajar saya PAI? kalau saya ini, Bu, ngajar anak-anak ngaji, Bu, sebetulnya. Dan ngajarnya Oh di iya, MI, Bu. Ya, ngajar MI. oh iya. Cuma karena Oke, oleh kampus oke kami baik. tidak diizinkan untuk MI, akhirnya kita ini ke SMA, Bu. Kita Oke penelitiannya ke baik. SMA. Baik. Jika Bapak bikin instrumen penelitian kayak tadi soal-soal pilihan ganda yang berkaitan dengan tema pernikahan, nanti ada apa namanya divalidasi oleh expert judgment. Expert judgment itu bisa oleh guru PAI di sekolah tersebut bahwa menyatakan pertanyaan-pertanyaan ini misalnya sudah sesuai dengan tema pernikahan. Jadi harus ada istilahnya ada ACC dari guru PAI-nya. Itu namanya validitas Oh, gitu. kontren gitu. Siap, Bu, Gitu, siap. Pak. Ya, itu untuk Siap. penambahan di kalibrasi instrumen. Kalau uji T-nya tadi sudah betul, uji T-nya hipotesis statistik ke bawah ya Pak ya. Uji T-nya sudah betul, uji T pirate ya. Jadi one group pre-pass post test, jadi hanya ada satu grup, berarti nggak ada kelompok kontrolnya ya Pak ya. Betul, Nggak Bu. ada kelompok kontrolnya gitu. Betul pakainya uji T pirate nanti ya, uji T, uji gain juga ya untuk melihat tingkat keberhasilannya.
Jadi nanti kalau uji NGen untuk mengukur tingkat kuning hasil belajar setelah menerapkan, oke, itu bisa ya Pak ya. Oke, mungkin itu nanti tambahan dari saya. Selebihnya mungkin Bapak Baik, nanti setelah ini akan mendapatkan dosen pembimbing ya, atau tutor pembimbing. Biasanya tutor itu kalau dulu sih dua, apa saya nggak tahu ya, dua atau satu. Biasanya kalau di S1 reguler itu dua, nanti bisa lebih apa namanya, konsultasi atau pembimbingan lebih lanjut kepada tutor nanti yang ditunjuk oleh jurusan untuk Bapak. Selamat baik. untuk Pak Mustain untuk Terima presentasinya. kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Silakan Ibu. mungkin kalau perlu direvisi, lancar juga untuk skripsinya. Tidak lama-lama ya Pak ya, 2 bulan 3 bulan biar cepat lulus. Oke. Baik Oke, Bu. terima kasih Pak Mustain. Oh, ini udah Terima berapa? kasih. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ini dulu ya. Kita screenshot dulu ya. Mumpung masih hadir, Bapak silakan berpose. Ibu juga yang belum juga boleh tampilkan senyumnya untuk laporan kami. Saya screenshot dulu ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, terima kasih. Silakan Bapak Mustain, kita lanjutkan kepada Ibu Misti ya. Ibu Misti sudah siap dengan PPT-nya. Silakan boleh di-share slide-nya. Saya beri waktu 10 menit ya Bu ya. Baik, Bu. Ini udah ya, Nek? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang Ibu. Yang saya hormati Ibu dosen Dr. Neila Rifatil Muna, MPDI. Semoga Ibu senantiasa dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Terima kasih banyak atas waktu dan kesediaan Ibu untuk menguji serta membimbing saya pada kesempatan hari ini. Perkenalkan, nama saya Misti Ainal Amali dari kelas A21. Langsung saja Ibu izin saya presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Judul proposal saya, implementasi pendidikan karakter anti-bullying melalui mata pelajaran Akidah Akhlak di MA Salafiyah Karangtengah, Pemalang. Latar belakang masalah. Pendidikan Islam melalui akidah akhlak bertujuan membentuk karakter akhlakul karimah dan empati. Hal ini krusial untuk membentengi siswa dari dekadensi moral. Maraknya perilaku bullying di institusi pendidikan, termasuk madrasah. Lebih dari 40% siswa di Indonesia pernah mengalami perundungan, baik verbal, fisik, maupun sosial. Adanya kesenjangan atau gap. Akidah akhlak seharusnya menjadi sarana pencegahan bullying melalui materi akhlak terpuji dan tercela. Pembelajaran seringkali masih bersifat formalitas atau konvensional dan belum menyentuh aspek afektif atau psikomotorik secara optimal. Perlu kajian mendalam mengenai integrasi anti-bullying dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran di MA Salafiyah Karangtengah. Rumusan masalah. Bagaimana perencanaan pendidikan karakter anti-bullying melalui mata pelajaran akidah akhlak di MA Salafiyah Karangtengah. Yang kedua, bagaimana implementasi strategi atau metode pendidikan karakter tersebut. Bagaimana evaluasi pembelajarannya. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses tersebut. Tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan perencanaan integrasi nilai anti-bullying. Yang kedua, menganalisis strategi dan metode implementasi yang digunakan guru. Tiga, mendeskripsikan sistem evaluasi keberhasilan penanaman karakter. Dan terakhir, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat di lapangan. Kajian pustaka dan teori. Pendidikan karakter memiliki 3 aspek sinergis, yaitu moral knowing, pengetahuan, moral feeling, perasaan, dan moral action, tindakan. Adapun dalil dan dalam Al-Quran juga ada Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 tentang larangan mengolok-olok, serta Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 tentang keteladanan. Fungsi akidah akhlak sendiri yaitu sebagai alat preventif atau pencegahan dan kuratif perbaikan perilaku siswa.
kajian pustaka dan teori. Penelitian relevan yaitu Iswahyudi dan kawan-kawan tahun 2024 mengatakan akidah akhlak berkontribusi 85% pada pemahaman siswa untuk saling menghargai. Saifuwah dan kawan-kawan di tahun 2025 mengatakan internalisasi hadis menjaga lisan dan tangan, meningkatkan empati siswa hingga 65%. Posisi penelitian, fokus pada aspek manajerial, perencanaan hingga evaluasi yang spesifik di jenjang madrasah aliyah. Metode penelitian yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasinya di MA Salafiyah Karangtengah Pemalang. Subjek informannya kepala madrasah, wakakurikulum, guru akidah akhlak sebagai informan kunci, guru BK, siswa. Metode penelitian itu dengan teknik pengumpulan datanya dengan observasi, pengamatan proses kelas dan interaksi sosial siswa, wawancara, dan dokumentasi berupa analisis RPP, silabus, dan catatan kasus dari BK. Analisis datanya yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Keabsahan menggunakan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Penelitian ini penting untuk mewujudkan lingkungan madrasah yang aman dari kekerasan melalui penguatan nilai spiritual dalam mata pelajaran akidah akhlak. Harapannya, proposal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi sekolah dalam mengoptimalkan kebijakan pencegahan bullying. Terima kasih atas waktunya. Mohon bimbingannya, Ibu. Oke, baik. Bentar, saya terbesar dulu. Saya sambil mendengarkan presentasi Bu Misti, saya juga membaca proposalnya. Boleh ke atas Bu Misti tadi. Bentar, saya baca judulnya. Implementasi pendidikan karakter anti bullying melalui mata pelajaran akidah akhlak di MA Salafiyah Karangtengah Pemalang. Oke. Selamat Bu Misti, Anda sudah membuat proposal yang cukup baik. Di sini saya akan menambahkan saja ya. Jadi semua teman-teman pada dasarnya sudah berusaha dengan baik, Bapak Ibu semua sudah berusaha dengan baik menyusun proposal. Untuk judul implementasi pendidikan karakteristik sudah spesifik, ini terlihat dari judul adalah penelitian yang sifatnya kualitatif. Saya ingin minta ditambahkan saja Ibu di latar belakang masalah bullyingnya itu pertama, bullyingnya itu kan ini di aliyah ya Bu ya. Apakah mau semua bullying? Karena bullying itu kan ada bullying yang fisik, ada verbal, ada yang psikologis gitu. Ya. Kalau semuanya, apakah nanti tidak tidak memperlama penelitian Ibu gitu ya? Jadi mungkin kalau saya menyarankan, ambil saja misalnya salah satu bullying, misalnya bullying fisik atau bullying verbal, gitu. Biasanya bullying verbal. Jadi nanti di latar belakang masalah, kalau misalnya mau dispesifikan bullying verbal, jadi Ibu harus punya data. Ini saran saja Bu, harus punya data. Misalnya, oh bullying fisik nih boleh di stop slide-nya, kita lanjut kepada Pak Fakihudin. Silakan Pak Fakihudin. Baik Bu, mohon izin saya share screen. Sudah terlihat Bu, mohon izin. Sudah Pak, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu dosen, nama saya Fakihudin dengan nomor NIM 2281130209, mahasiswa PJJ PAI UIN Sibersenjati. Yang terhormat Bu dosen Dr. Nailia Rifatul Muna BDI, setakan kawan, mohon izin saya akan mempresentasikan proposal seminar proposal saya, penelitian saya, yaitu dengan judul Peran Guru Pendidikan Agama Islam atau PAI dalam mengembangkan kecerdasan spiritual siswa di kelas 10 di MA Al-Marzuqiyah Pondok Gede. Latar belakangnya, pendidikan
bertujuan mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh termasuk kecerdasan spiritual. Dalam pendidikan Islam, guru PAI berperan penting sebagai pembimbing moral dan teladan dalam membentuk pribadi yang beriman dan berakhlak. Namun dalam observasi awal saya di M Al-Marzuqiyah terdapat fenomena masalah, yaitu di M Al-Marzuqiyah Pondok Gede, Kota Bekasi masih ditemukan pelanggaran disiplin yang belum optimal dan belum optimalnya pengamalan nilai spiritual siswa. Kemudian rasa cukup dengan penelitian terdahulu, jika penelitian ini menggunakan studi lapangan atau versus dengan fokus pada pengembangan kecerdasan spiritual, serta menganalisis secara mendalam peran, strategi, dan faktor pendukung maupun penghemat guru PAI dalam pelaksanaannya. Penelitian yang saya lakukan ini dilakukan di Pondok Pesantren Nurul Anwar yang berada di Kabupaten Tasikmalaya. Kenapa saya memilih lokasi tersebut? Karena memang kebetulan sistem pendidikan yang ada di pondok pesantren tersebut masih menggunakan sistem pendidikan yang klasik. Sehingga oleh sebab itu saya termotivasi untuk melakukan penelitian yang saya lakukan itu di pondok pesantren Nurul Anwar. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama, bagaimana implementasi pendekatan humanistik dalam proses pembelajaran di Pondok Pesantren Nurul Anwar. Kemudian yang kedua, bagaimanakah dampak penerapan pendekatan tersebut terhadap motivasi belajar santri menurut pengalaman mereka. Kemudian selanjutnya kerangka teoritis. Kerangka teoritis pada penelitian ini yaitu menggabungkan antara psikologi barat yang diinisiasi oleh Carl Rogers dan Abraham Maslow dengan nilai Islami. Nah, hasil dari penggabungan psikologi barat dan nilai Islami melahirkan suatu pernyataan, yaitu memanusiakan santri dalam bingkai adab. Kemudian selanjutnya berbicara tentang motivasi belajar, dalam hal ini ada menurut perspektif humanistik, ada juga yang menurut perspektif Islam. Motivasi belajar menurut perspektif humanistik yaitu suatu dorongan internal yang lahir dari pengalaman belajar bermakna. Motivasi intrinsik lebih kuat dan stabil daripada ekstrinsik. Kemudian kalau menurut perspektif Islam, yaitu belajar sebagai bagian dari ibadah dan pencarian makna hidup, keseimbangan orientasi duniawi dan ukhrawi. Untuk hipotesis dari kedua perspektif tersebut, yaitu santri yang diperlakukan secara humanis cenderung memiliki motivasi yang stabil dan kesadaran belajar yang tinggi. Kemudian metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan salah satu dari Pak Apip sudah join? Oh iya Pak Apip, silakan Pak Apip. Apakah tes? Mungkin Pak Afif nggak usah pakai headset Pak, mungkin Pak. Suaranya aja Ya. Pak dikeraskan suaranya. Iya, kalau Volumenya pakai headset dinaikkan. kayaknya putus Pak. Ya coba. Betul. Saya agak Bismillah. Siap. Ya, kedengeran.
Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati tutor kami, Dr. Ibu Naila Rifatul Muna, dan rekan-rekan yang kami hormati pula. Baik, dalam kesempatan ini kami langsung saja akan memberikan bahasa. Untuk revisian kembali ke Ibu atau gimana ya, Bu? Misalkan kita udah revisi nih. Biasanya kalau revisian kembalinya ke penguji ke saya gitu ya. Tapi nanti saya Bapak sambil konsultasi ke Bu Hana atau Pak Zaki untuk pengurusan SK pembimbing, SK tutor pembimbing skripsi gitu. Biasanya sih kalau saya sih ini biasanya saya kalau Bapak tidak revisinya nggak usah lama-lama, nggak usah ideal. Tadi saya kan ngasih masukannya misalnya ada yang banyak, ada yang sedikit. Pokoknya Bapak revisi minta ACC ke saya, kalau memang perlu ACC saya langsung ACC biar Bapak tidak terlambat punya SK pembimbing, SK tutor pembimbing. Karena nanti kalau SK-nya semakin lama turun, Bapak nggak bimbingan-bimbingan gitu. Gitu ya Pak ya. Saya Baik, kasih Bu. waktu Terima kasih. seminggu lah revisi. Kalau yang harus Baik. revisi perlu saya Jadi ACC, saya nanti ACC. kirim ke Ibu lagi ya revisiannya, Bu. Ya, mangga. Baik. Terima kasih, Bu. Sambil Bapak, Terima kasih jangan lupa banyak, Bu. prosedurnya setelah itu apa ke Bu Hana Ya. atau Pak Zaki ya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat siang. Pak, mohon izin, Pak Fakih. Siapa? Tadi terekam gitu ya Pak, mohon maaf Pak. Kurang tahu, Ini Pak. bisa Saya tadi anu kan hanya ya? share screen. Mungkin tadi ada yang record nggak, Pak? Saya Eh, tadi i, i- ini bisa live kan ya Bapak Ibu ya? Bisa keluar kan ya? Bisa, Bu. Bisa, Pak. Bisa live kan? Oke, Ya, Bapak. kayak nggak soalnya tadi monggo saya Bapak Ibu. Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mau gini terus Pak.